Kisah Jagat Tarub berdasarkan bacaan yang kami punya terdapat setidaknya dalam 2 babat, yakni babat Tanah Jawi dan babat Diponegoro. Semuanya terletak pada bagian-bagian awal. Ada kemungkinan kisah Jagat Tarub juga terdapat dalam babat lain yang belum kami baca. Masalahnya, babat Tanah Jawi ada yang menyebut fiksi karena tidak sedikit bagian yang begitu kental dengan mitos. Kisah Joko Tarub digolongkan dalam bagian mitos ini. Lalu apakah babat Tanah Jawi secara keseluruhan adalah fiksi? Kelahiran babat Tanah Jawi menurut J.J. Ras dalam bukunya Masyarakat dan Kesusastraan Jawa tidak bisa dilepaskan dari perintah Pangeran Puger kepada Panembahan Adilangu II. Penulisan babat ini dilanjutkan oleh Carik Brojo alias Tumenggung Tirtowikuno pada tahun 1718. Namun diperkirakan baru terbit pada tahun 1788. Baik Panembahan Adilangu maupun Carik Brojo bukan hanya menulis babat Tanah Jawi, namun juga sekian banyak babat dan serat lainnya. Babat tersebut masih menurut buku yang sama, penggarapannya dilakukan berulang-ulang karena banyak peristiwa yang harus dikisahkan maupun dijelaskan. Baiklah para pendengar sekalian, kesempatan kali ini kita coba mengulas sejumlah pesan tersembunyi di balik legenda Jagat Tarub yang mungkin tidak disadari selama ini. Tertutup oleh kisah permukaan yang bersifat sanepan dan banyak dijumpai dalam babat Tanah Jawi sebagai sumber tradisi. Para pendengar sekalian dimanapun panjenengan berada, sejarawan Danang Respati Puguh, Ketua Departemen Sejarah Universitas Diponegoro Semarang, dalam wawancaranya dengan Historia.id pada artikel berjudul "Benarkah Babat Tanah Jawi Fiksi?" mengatakan bahwa babat Tanah Jawi dapat digunakan sebagai sumber tradisional sejarah yang bisa menjadi faktual asalkan dipahami konteks penulisan historiografinya. Selain fakta, naskah tersebut memiliki kebenaran simbolis. Adi Deswijaya, filolog Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berpendapat dalam artikel yang sama bahwa fiksi pada babat lebih kepada rekaan dalam jalan cerita yang merupakan buah pemikiran si pengarang. Namun, di balik fiksinya, proses penciptaan karya tersebut tetaplah berlatar belakang sejarah. Kami sendiri berpendapat, di balik mitos yang terdapat dalam babat Tanah Jawi, tersimpan banyak sekali ajaran dan pesan baik, meski harus menggunakan kajian hermeneutika, mengingat para pujangga dan leluhur kita di masa lalu punya kebiasaan menggunakan sanepan atau makna tersembunyi dalam menyampaikan sesuatu. Bila mengacu pada versi terbitan Balai Pustaka tahun 1939, naskah bab 12 dengan urutan Pupuh Asmorondono, Dandangkulo, Mijil, kemudian Dandangkulo lagi, lalu ditutup Asmorondono, babat Tanah Jawi mengisahkan tentang Joko Tarub. Karena bukan hanya babat Tanah Jawi, namun juga babat seperti babat Diponegoro, serta babat-babat lain juga mengisahkannya, maka muncul anggapan bahwa tokoh Joko Tarub benar-benar nyata. Terlebih ketika masyarakat lokal meyakini sejumlah petilasan baik berupa sendang maupun makam yang terletak di sejumlah daerah dinyatakan sebagai petilasan Joko Tarub. Di Kampung Metris, Pangkalan Madura, Jawa Timur, terdapat makam yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai petilasan Joko Tarub. Makam ini terletak di tengah pemakaman umum yang dikelilingi oleh rumpun bambu. Sekitar 300 meter ke arah barat, terdapat masjid yang konon merupakan peninggalan Joko Tarub. Sementara di sebelah selatan makam tersebut terdapat sendang. Sendang yang merupakan petilasan Joko Tarub juga diyakini sebagian masyarakat berada di Desa Widotaren, Ngawi, Jawa Timur. Keyakinan masyarakat bahwa sendang tersebut merupakan tempat pertemuan Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan bersumber dari nama desa Widotaren, di mana kata Widotaren yang berasal dari kata Widodari atau bidadari mengacu pada Dewi Nawang Wulan serta bidadari lainnya yang mandi di sendang.
Petilasan Joko Tarub yang lain ada di Gunung Bagus, Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurut masyarakat sekitar, bukan hanya Joko Tarub yang dimakamkan di Gunung Bagus, namun juga Dewi Nawangsih putrinya, serta Bondan Kejawan yang masih keturunan Raja Majapahit. Petilasan Joko Tarub yang berupa makam juga terdapat di Desa Tarub, Grobogan, Jawa Tengah. Bila mengacu pada namanya, Desa Tarub lebih diyakini sebagai daerah di mana Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub menjadi pemimpinnya. Namun seluruh pendapat ini masih perlu dikaji lebih jauh, mengingat belum terdapat data-data sejarah terpercaya yang bisa membuktikan bahwa tempat-tempat itulah TKP Joko Tarub sebagaimana dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi. Lalu siapakah sebenarnya Joko Tarub dalam sumber-sumber tradisi seperti Babat Tanah Jawi? Meski ditemukan sebagai sesosok bayi sebatang kara di tengah hutan, Joko Tarub tetaplah memiliki silsilah. Menurut Babat, dari jalur ayah, Joko Tarub adalah cucu Ki Gede Kudus. Sementara jalur ibu, Joko Tarub adalah cucu dari Ki Ageng Kembang Lampir. Dia dilahirkan di hutan Kapanasan karena ibunya melarikan diri dari rumah. Kandungannya tidak diharapkan oleh sang kakek, sementara ayahnya yang merupakan anak bungsu Ki Gede Kudus juga telah pergi entah kemana. Seusai melahirkan, ibunya itu kemudian meninggal dunia. Bayi Joko Tarub kemudian ditemukan dan dibawa oleh seorang penyumpit bernama Selandaka atau Selondoko. Sayangnya, di dekat Desa Tarub, Selondoko tergiur untuk memburu kidang atau kijang yang begitu tangkas. Bayi Joko Tarub lantas ditinggalkannya sendirian di bawah pohon Giyanti yang ternyata bekas pertapaan Ki Ageng Tarub saat masih hidup dahulu. Joko Tarub kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Nyi Tarub sebagai penemu kedua karena dia tidak memiliki anak. Belakangan, Joko Tarub sempat diperebutkan Nyi Tarub dan Selondoko, namun akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengasuhnya berdua. Di bawah didikan Selondoko, Joko Tarub pelan-pelan menjadi seorang penyumpit ulung. Kemampuan berburunya ini kemudian berujung pada perjumpaannya dengan Dewi Nawang Wulan secara tidak sengaja, yang kemudian berakhir dengan pernikahan dan lantas melahirkan seorang putri bernama Roro Nawangsih. Kelak Nawangsih dinikahkan dengan Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, salah satu putra Raja Majapahit yang dititipkan pada Buyut Mahasar bersama 3 buah pusaka Majapahit. Keduanya melahirkan seorang putra bernama Getas Pandowo dan seorang putri. Dari Getas Pandowo inilah lahir sosok spektakuler yang kita kenal sebagai Ki Ageng Selo, leluhur dinasti Mataram sekaligus guru Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo Pajang. Selengkapnya tentang kisah Joko Tarub sudah pernah kami buat versi adaptasinya berdasarkan kombinasi kisah dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Diponegoro. Bagi Anda yang ingin menonton, bisa mengunjungi link yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Para pandaman sekalian dimanapun panjenengan berada, jika kita menyimak sejumlah legenda di dunia, ada legenda bernama Tanah Bata. Dalam legenda itu dikisahkan tentang Keng Yu, seorang pemuda dari sebuah desa kecil. Ketika dalam perjalanan pulang dari ladang, Keng Yu melihat sehelai jubah dan memasukkannya ke dalam tas. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Keng Yu ditegur oleh seorang gadis. Gadis itu bernama Orihime, dan jubah yang dibawa Keng Yu itu dimintanya. Tanpa jubah itu, Orihime yang semula mandi di telaga tidak bisa kembali ke kayangan. Orihime pun bersedia menjadi istri Keng Yu ketika tidak berhasil mendapatkan jubah itu kembali ke tangannya. Pada suatu hari, Orihime menemukan jubahnya terjepit di kayu penahan atap rumah.
sesudah Orihime mengenakan jubah itu, Orihime pamit kepada Kengyu yang baru saja pulang dari ladang. Orihime akan meninggalkan rumah itu kembali ke kayangan. Sewaktu menyaksikan Orihime terbang ke angkasa, Kengyu menjadi sangat bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Diakui atau tidak, kisah cinta ini mirip sekali dengan kisah asmara antara Joko Tarub dan Dewi Nawang Bulan. Nawang Bulan mendapatkan pakaiannya berada di bawah tumpukan padi. Dia juga kemudian meninggalkan Joko Tarub dan kembali ke kayangan. Belum diketahui mana mempengaruhi yang mana, atau memang kemiripan antara kisah Joko Tarub dan Tanah Bata hanya secara kebetulan. Namun kami menangkap siratan bahwa kedua kisah itu erat kaitannya dengan hubungan bumi dan langit. Manusia sebagai simbol bumi dan bidadari sebagai simbol langit. Manusia di masa lampau harus mengetahui apa yang terjadi di langit jika ingin melakukan sesuatu di bumi, seperti misal bercocok tanam maupun berlayar. Bahasa gampangnya, manusia lampau dituntut untuk mempelajari ilmu langit. Ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda di langit. Dalam konteks pertanian, mereka harus memahami cara mengukur posisi benda lain yang dewasa ini disebut kosmografi, sekaligus pemahaman klimatologi atau iklim. Dalam pemahaman Jawa, semua yang demikian disebut pranoto mongso. Formalisasinya dilakukan pada masa Sunan Pakubuwono ke-7 menggunakan basis peredaran matahari dan rasi bintang. Konon, meski lazim digunakan di masa Pakubuwono VII, pengetahuan tentang ini sudah dilakukan sejak Kerajaan Medang atau Mataram Hindu hingga Majapahit. Bahkan belakangan, bukan hanya untuk pertanian saja, namun juga bidang kemiliteran. Berdasarkan analisa sejarawan modern, dalam peristiwa Mongol menyerang Jawa, salah satu faktor kekalahan dinasti Yuan Mongol masih terkait dengan hal ini. Mereka bukan bangsa maritim yang menguasai ilmu-ilmu tersebut, sehingga meski telah mengerahkan puluhan ribu pasukan dilengkapi persenjataan canggih di masanya, justru hancur lebur dalam pertempuran melawan koalisi Dyah Wijaya dan Arya Wiraraja. Kapal-kapal mereka yang berhasil melarikan diri menjadi tersesat dan tercerai-berai setelah dikejar armada kapal tempur Madura akibat tidak terlalu fasih membaca arah angin. Para pandawan sekalian dimanapun panjenengan berada, kisah Joko Tarub yang berlatar belakang tradisi agraris Jawa ini bisa saja masih terhubung dengan pemahaman pranoto mongso atau ilmu langit tadi. Dari uraian cerita, kita bisa mendapat gambaran cuaca yang menjadi latar belakang kisah ini. Para bidadari yang mandi di sendang untuk menyejukkan tubuhnya menyiratkan perihal musim kering dengan terik matahari yang sedemikian rupa sampai-sampai saking panasnya, bidadari pun merasa perlu untuk mandi ke bumi. Menurut ilmu pranoto mongso, musim kering yang menyebabkan tanah retak-retak tersebut dikenal dengan mongso karu atau mongso paceklik yang terjadi antara tanggal 2 sampai 24 Agustus. Disebut mongso paceklik karena banyak orang akan mengalami kekurangan pangan. Sementara untuk menghadapi masa paceklik dan mencukupi kebutuhan pangannya, para petani dahulu sangat mengandalkan padi yang tersimpan di dalam lumbung. Di masa paceklik inilah, masyarakat Jawa lampau senantiasa mengajarkan agar manusia dekat dengan Tuhan. Melalui pertolongan Tuhan, manusia yang tengah dalam kekurangan pangan akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemahaman ini terefleksi pada suatu peristiwa di mana Joko Tarub tengah dilanda paceklik hingga simpanan padinya di lumbung mulai berkurang. Nawang Bulan yang merupakan simbol kuasa Tuhan memberikan pertolongan. Hanya dengan menanak nasi menggunakan sebutir padi, Joko Tarub bisa mencukupi kebutuhan pangannya setiap hari. Namun sewaktu kurang mengimani kuasa Tuhan, yakni dengan membuka tutup dandang, Joko Tarub menanggung akibatnya.
simpanan padi yang bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan itu cepat terkuras habis. Nah, dapat dimaknai bahwa kisah Joko Tarub menyiratkan para petani haruslah mengenal betul pranoto mongso agar tidak timbul paceklik atau kekurangan bahan pangan. Disinilah letak hubungan antara bumi dan langit. Yang terjadi di bumi tergantung bagaimana manusia menangkap tanda-tanda yang terjadi di langit. Semua hubungan itu jika terjaga dengan baik dan terperhatikan akan memberikan kemakmuran bagi manusia. Sebaliknya, bila tidak terjaga, akan menimbulkan petaka. Oleh masyarakat Jawa, kisah Joko Tarub dihubungkan dengan prosesi upacara pasang tarub dan mitodareni yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan. Kita pahami bahwa tarub merupakan bangunan tambahan di depan rumah di tengah hajatan mantu. Bangunan tarub yang tidak permanen tersebut terbuat dari blekitepe yang berhiaskan cuntayan helai-helai janur kuning. Perpaduan antara warna hijau blekitepe serta warna kuning janur tersebut akan memberikan kesejukan dan kedamaian di sekitar area tarub. Blekitepe yang dipasang di area tarub merupakan perwujudan dari suatu tempat penyucian di Kayangan yang dinamakan Balai Katapi. Balai artinya tempat, sedangkan Katapi artinya membersihkan kotoran. Dengan demikian, pemasangan blekitepe dapat diartikan sebagai ajakan orang tua dan calon pengantin kepada semua tamu undangan untuk turut menyucikan hati. Adapun janur yang terdiri dari kata jan, yakni janmo atau manusia, dan nur atau cahaya, menyiratkan doa dari semua pihak agar pernikahan tersebut mendapatkan pencerahan, keselamatan, dan kedamaian dari Tuhan. Agar pernikahan tersebut menjadi awal yang baik bagi sepasang pengantin di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tanpa rintangan berkat perlindungan darinya. Lepas dari segala wacana dan pembahasan itu semua, legenda Joko Tarub bagaimanapun juga merupakan aset budaya kita, khususnya dalam hal kearifan lokal. Secara turun-temurun, kita telah mewarisi tradisi yang syarat ajaran baik. Hal itu tersirat dari simbol-simbol seperti tarub dan perlengkapan pernikahan, serta sejumlah prosesi yang menyertainya. Sayangnya, dewasa ini, karena tidak memahami falsafah atau makna di baliknya, simbol-simbol tersebut mulai terkikis zaman, tidak lagi hadir dalam prosesi pernikahan, khususnya di kota-kota besar. Nilai gotong royong warga dalam mempersiapkan perhelatan pernikahan juga sudah mulai lenyap. Karena itulah bagi sebagian orang, pernikahan ada kalanya justru menjadi momok tersendiri karena harus menanggung seluruh biaya yang begitu besar karena tidak ada keterlibatan warga lain. Inilah salah satu manfaat dari perlu diuri-urinya budaya gotong royong, saling berbagi beban. Tantangan terbesar di era saat ini memang dalam hal melestarikan tradisi dan budaya. Dibutuhkan sejumlah inovasi agar generasi milenial tidak semakin jauh kehilangan akarnya. Jika mereka sedikit tertarik, kami percaya mereka akan mencari tahu lebih jauh. Dengan semakin memahami, mereka akan melestarikannya. Hingga pada akhirnya nanti, warga mancanegara yang datang ke negara kita benar-benar menyaksikan wajah Indonesia yang sebenarnya. Sementara warga Indonesia yang bekerja atau tinggal di luar negeri akan benar-benar merasakan rasanya pulang kampung di negeri sendiri.